Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Harus Nonton. By the way, apa kabar kalian para pencinta alur film yang tiap hari nonton YouTube mulu? Karena percuma nonton kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Oke lah, di video kali ini admin akan membawakan sebuah film yang katanya diangkat dari kisah nyata berjudul Sinister Death 2023. Film ini menceritakan tentang seorang suster bernama Cisa yang bekerja di salah satu biara. Namun selama berada di biara, ia sering mengalami kejadian aneh yang menandakan ada sesuatu di tempat tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke lah, daripada kelamaan, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah rekaman pada tahun 1939 di sebuah desa di Spanyol, di mana rekaman itu memperlihatkan banyak orang yang sedang mengantri untuk memuja seorang anak yang dipercaya sebagai gadis suci. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, terlihat seorang suster bernama Cisa yang baru saja tiba di sebuah biara terpencil, di mana Cisa adalah si gadis yang dipuja oleh masyarakat di scene awal tadi. Tak lama kemudian, seorang suster senior bernama Julia datang dan menyambut Cisa yang akan bekerja di tempat ini. Sambil mengantar Cisa pada ketua biara, Julia pun menjelaskan jika tempat ini pernah menjadi target penyerangan pada tragedi perang saudara yang terjadi pada tahun 1939. Namun kini pemerintah memutuskan untuk memperbaiki tempat ini dan menjadikannya sekolah bagi anak-anak perempuan yang tidak mampu. Cisa pun diminta untuk menunggu sementara ia akan memberitahu kepala biara. Ana Narcisa. Saat bertemu dengan Cisa, sang kepala biara bernama Madre terlihat begitu senang. Apalagi setelah ia tahu jika Cisa adalah sosok gadis suci yang pernah menggemparkan Spanyol 10 tahun yang lalu. Dan di saat itu juga, Suster Madre menjelaskan jika Cisa akan menggantikan tugas seorang suster yang kabur bernama Ines untuk mengajar para murid di sini. Dirasa sudah jelas, Cisa pun diminta untuk beristirahat terlebih dulu. Setibanya di kamar, Cisa yang akan beristirahat langsung membereskan barang-barang bawaannya. Saat sedang beres-beres, Cisa pun heran saat menemukan sebuah kotak yang berisi gunting dan amplop, serta foto seorang suster yang sudah wafat. Sungguh aneh. Sebuah kursi tiba-tiba terjatuh saat Cisa membaca nama Suster Socorro di foto tersebut. Tak hanya itu, Cisa pun semakin heran saat mendengar suara ketukan pintu. Di tengah keadaan sepi, Cisa pun semakin heran saat menemukan sebuah gambar aneh di tembok. Di keesokan harinya, Cisa mengawali harinya dengan mengajari para anak di sana. Dan karena dirinya merupakan guru baru, Cisa pun memperkenalkan diri dengan menuliskan namanya di papan tulis. Mi nombre es... Chicas, silencio, por favor. No, basta ya. Chicos, pero si no me queda más remedio, no dudéis que lo voy a... Entah apa yang terjadi, tiba-tiba seorang murid bernama Rosa ketakutan saat melihat Cisa menuliskan namanya di papan tulis. Lalu si kakak yang bernama LP meminta izin untuk menemaninya ke WC. Singkat waktu setelah pelajaran selesai, Cisa lalu diajak oleh Suster Madre untuk melihat album para suster yang pernah bekerja di tempat ini. Espere un momento, espere.
Namun saat melihat para suster yang sudah wafat, ia pun heran saat melihat ada foto yang hilang di album itu. Di malam harinya, Cisa yang penasaran berniat untuk mengecek kotak yang ia temukan. Dan benar saja, foto yang hilang di album adalah foto suster Socorro. Keanehan terjadi lagi saat Cisa menyebut nama suster Socorro. Melihat kelereng yang sama, Cisa yang penasaran lalu mengikuti kelereng itu. Setibanya di basement, Cisa pun merasa ngeri saat melihat patung terbengkalai yang disimpan di tempat ini. Dan sesaat kemudian, Cisa pun heran saat menemukan sesuatu di lantai. Dan setelah dibuka, Cisa pun menemukan potongan tangan mumi. Beberapa saat kemudian, Cisa memberitahu Julia dan Madre jika dirinya baru saja pergi ke basement setelah ia mendengar suara aneh. Lalu saat berada di dalam basement, ia menemukan potongan tangan kering di tempat itu. Madre lalu menjelaskan jika tangan itu dipercaya sebagai Santa Marta yang sempat hilang akibat peperangan yang terjadi, di mana Santa Marta merupakan seorang yang suci yang menjadi pengikut Yesus. Setelah mengatakan hal itu, Madre pun mengajak semua orang untuk berdoa. Singkat waktu, Cisa yang selesai bekerja menemui suster senior yang sedang membuat kue Spanyol. Kemudian, ia yang baru datang diminta untuk mencicipi bakpia buatannya. Ternyata, semua itu hanyalah mimpi buruk semata. Beberapa saat kemudian, Cisa kedatangan dua siswi yang melakukan tugas mencuci. Qué pena. ¿Qué pena por qué? Sontak Cisa pun kaget saat melihat gambar yang ia temukan kini sudah bertambah satu garis yang membentuk tangan. Sesaat kemudian, Cisa menemui Rosa dan LP untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Rosa. Lantas Rosa berkata jika kemarin dirinya ketakutan saat Cisa menulis namanya di papan tulis, di mana Rosa merasa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Singkat waktu, Cisa dan suster lainnya sedang melakukan upacara doa bersama. La muerte ampara, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Pecadores, el Señor Los ángeles, ruega por nosotros. Entah apa yang terjadi, lagi-lagi Cisa pun kembali mendapat penglihatan. Gracias te doy por luego nuestra salvación. Saat sedang tidur, tiba-tiba Rosa dibangunkan oleh temannya yang ingin ke kamar mandi. Dan saat sedang pergi, Rosa pun mendengar suara. Akan tetapi ia pun berpikir jika suara itu berasal dari tikus di sana. Di kamar mandi, Rosa yang sedang menunggu temannya tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Betapa herannya Rosa saat menemukan gunting yang disertai dengan keran yang terbuka. Dan di tengah rasa takut, Rosa lalu mengajak temannya untuk segera pergi. Sontak mereka pun heran saat menemukan rambut di bak mandi, hingga mereka pun dipergokis oleh suster Julia. Di waktu yang sama, Cisa tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengerikan. Betapa kagetnya Cisa saat ia melihat penampakan suster yang berdiri di kamarnya. Hingga tak lama kemudian, ia pun panik saat mendengar suara anak kecil yang histeris. La niña, ha sido la niña Sesampainya di kamar anak, Cisa diberitahu jika rambutnya telah digunting oleh sosok yang disebut si gadis. Lantas sambil menunjukkan gunting, Julia berkata jika pelakunya adalah Rosa. Akan tetapi Rosa yang tidak tahu apa-apa berkata jika gunting itu ditemukan di kamar mandi. Di tengah perdebatan, Julia pun meminta semua orang untuk kembali tidur
sementara ia akan menghukum Rosa. Yo no he hecho nada. No mientas. Se estaba ahogando y pedía ayuda. Sekembalinya di kamar, Kisah yang penasaran ia lalu pun menemukan memastikan sebuah apakah gunting makam di kota yang itu masih ada. tulisannya bertuliskan Dan benar Socorro saja, Albelda. gunting di kota itu sudah menghilang. Sesaat Di keesokan kemudian, harinya, Kisah lalu menemui Kisah yang Rosa yang penasaran sedang lalu mengunjungi menghukum pemakaman untuk untuk menanyakan tentang gunting yang ia temukan, serta ingin menanyakan sosok yang disebut si gadis yang pernah ia katakan. Lantas Rosa berkata, jika sebenarnya di tempat ini terdapat roh seorang gadis yang gentayangan, di mana ia akan menuliskan nama orang yang akan segera wafat. Dan itulah sebabnya Suster Ines memilih untuk kabur dari biara ini, dikarenakan nama Suster Ines pernah ditulis oleh si gadis. Beberapa saat kemudian, Kisah yang akan dilantik menjadi biarawati menanyakan kasus yang menimpa Suster Ines. Lantas Madre berusaha mengelak dengan berkata jika cerita itu hanyalah hoaks belaka. Lantas Madre yang akan pergi meminta Kisah untuk bersiap-siap. Lagi-lagi setiap Kisah tidur, ia pun selalu mengalami mimpi buruk. Karena itu, gambar ada di dinding semakin terlihat sempurna. Beberapa saat kemudian, Kisah yang sedang berada di kelas terlihat sedang mengajar fenomena gerhana matahari yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Hingga di tengah pembelajaran, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Rosa. Tanpa diduga, nama Rosa ditulis oleh si gadis. Apakah Rosa akan menjadi korban? Saat menemui Rosa yang sedang ketakutan, Kisah berkata jika dirinya percaya dengan apa yang diceritakan Rosa. Kemudian Kisah pun berniat mengajak Rosa ke kamarnya untuk memperlihatkan sesuatu. Setibanya di kamar, sambil memperlihatkan gambar yang dimaksud, Kisah yang penasaran meminta bantuan Rosa untuk memperlihatkan sosok gadis ini. Meskipun beresiko, Rosa pun berniat menunjukkannya pada Kisah dengan cara menyempurnakan gambar itu. Akan tetapi Kisah pun heran karena ia tidak melihat apapun yang aneh. Tapi tiba-tiba mereka pun kaget dengan kursi yang kembali terjatuh. Di saat itu pula Rosa pun heran dengan Kisah yang tidak bisa melihatnya, karena sebenarnya sosok itu tepat berada di hadapannya. Namun kali ini sosok yang dilihat oleh Rosa bukanlah si gadis, melainkan sosok suster yang mengerikan. Sontak Kisah pun panik saat Rosa hilang entah kemana. Rosa. Di tengah kepanikan, Julia pun datang menanyakan apa yang terjadi. Setelah menceritakan semuanya, Julia meminta Kisah untuk tenang. Rosa que no aparece. Ha desaparecido su protegida. Setan. Akan tetapi Kisah yang khawatir kembali mencari Rosa. Hingga sampainya di gereja, Elvi pun datang dan berkata jika ia baru saja melihat Rosa yang dibawa oleh seorang suster. Tak lama kemudian mereka pun heran saat mendengar suara anak yang berdoa dari ruang pengakuan dosa. Di tengah kepanikan, suara misterius mengatakan jika Kisah telah memanfaatkan Rosa untuk rasa penasarannya. Lantas sosok itu berkata jika sebenarnya Kisah tidak membutuhkan mata untuk mengungkap semua ini. Betapa kagetnya Kisah saat Rosa telah tewas bergelayutan.
Singkat waktu, Cisa terlihat menyesal atas kematian Rosa. Di saat itu pula, Julia pun mengakhirinya dan kematian Rosa, di mana semua ini tidak akan terjadi jika Cisa tidak membawa Rosa dalam rasa penasarannya. Beberapa saat kemudian, Cisa yang merasa bersalah memutuskan untuk berhenti mengajar dan pergi dari biara ini. Namun di saat itu pula secara kebetulan gerhana matahari terjadi. Sontak Cisa pun kembali mengingat perkataan si hantu jika ia tidak memerlukan mata. Lantas Cisa pun memutuskan untuk menjadi buta dengan cara menatap gerhana secara langsung. Dan benar saja, setelah penglihatannya hilang, mata batinnya pun bangkit. Kini Cisa memiliki kemampuan melihat masa lalu. Ketika itu, biara ini menjadi korban dari peperangan. Singkat waktu, di tengah rasa kagetnya, Cisa berkata jika dirinya baru saja melihat bayangan di masa lalu, tepatnya saat terjadinya perang saudara. Tak hanya itu, ia melihat seorang suster yang menjadi korban gabut paksa. Mendengar perkataan Cisa, Julia yang panik meminta Cisa untuk diam, karena bisa saja hal itu merupakan tipu daya setan. Setelah mata Cisa diperban, ia pun meminta suster penjaga untuk membawakan foto dari kota yang ia temukan. Ternyata, suster yang digabut paksa oleh tentara adalah suster Sochoro, hingga ia pun hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Namun karena dianggap aib, Julia tidak memperbolehkan anak itu untuk keluar. Sementara itu di sisi lain, Julia yang panik memberitahu Madre jika saat ini Cisa telah mengetahui semuanya. Ternyata selama ini mereka berusaha menyembunyikan kasus ini. Setelah mencuci matanya yang berdarah, tiba-tiba ia merasakan kehadiran sesuatu. Oh, seperti inilah bentuk arwah suster Sochoro. Sambil membawa bunga, Cisa diminta untuk memegangnya. Setelah memegang bunga, Cisa pun mengetahui segalanya, di mana pada saat itu Chosoro ngamuk saat anaknya yang sakit panas dingin malah dibawa para suster, di mana Sochoro hanya ingin membawa anaknya ke dokter. Akan tetapi si anak yang dianggap aib tidak diperbolehkan keluar oleh pihak biara. Dan entah apa yang dipikirkan oleh para suster, di mana mereka malah memasukkan si anak ke dalam bak mandi untuk meredakan demam. Malam sekali, Chosoro yang depresi pun mokat setelah kehilangan anaknya. Dan ternyata sosok yang Rosa sebut si gadis adalah anaknya Chosoro. Hingga setelah mengetahui segalanya, Cisa yang marah tiba-tiba terhubung ke masa lalu, di mana ia akan membebaskan arwah Chosoro yang dikurung. Beberapa saat kemudian, Julia pun panik saat melihat Cisa yang berdarah berkata, jika ia telah membuka pintu, akan keadilan bisa tercipta. Hingga dari sini, karma pun menimpa mereka.
saat melihat Rong Chosoro dan anaknya kembali bersama. Lalu film pun berakhir.